Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Baik, update lagi terbaru Bapak Ibu untuk soal UTBK bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti UT ujian tertulis PPG Piloting bagi guru tertentu, baik itu tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3 ya di tahun 2024. Oke. Tadi nih teman-teman yang piloting tahap 1 sudah mulai ya melaksanakan UTBK-nya. Besok masih ada lagi nih teman-teman, dan disusul juga untuk teman-teman yang tahap 2 ya, ini sudah mulai persiapan, UKIN dulu, kemudian UTBK. Jangan dadakan ya belajarnya, jadi dicicil-cicil nih teman-teman. Nah, di sini Cispi akan menemani teman-teman semuanya untuk belajar soal-soal update terbaru nih untuk UTBK-nya teman-teman. Nah, jangan lupa sebelum lanjut untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram dan juga TikTok aku di @cispi_47, @cispi_47. Oke. Soal nomor 1. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua atau wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru tersebut adalah pembelajaran sekarang ya, kurikulum merdeka. Lebih ada kolaborasi, baik itu guru itu dengan guru, guru dengan orang tua, masyarakat gitu. Jadi supaya adanya kolaborasi antara guru dengan orang tua, apa nih yang tepat untuk dilakukan? Yang A, menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua atau wali secara online tanpa adanya komunikasi langsung. Ini udah ada kata-kata tanpa gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk opsi seperti ini bisa langsung kita skip aja. Ini udah jangan dipilih gitu. Yang B, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah, serta mendengarkan umpan balik mereka. Kalau dilihat sekilas ini sepertinya lengkap ya. Jadi ada panduan, kemudian ada strategi juga, bareng-bareng discuss, dan kita dengarkan umpan balik. Jadi tidak hanya kita memberikan panduan, kita memberikan strateginya bagaimana, tapi kita juga meminta umpan balik dari mereka gitu ya. Jadi sepertinya ini lengkap. Coba yang C. Memberi tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan orang tua atau wali akan terlibat dalam proses pembelajaran. Bisa juga ini jadi ada kolaborasinya begitu ya. Tapi kalau kita bandingkan opsi C dan juga yang B, itu lebih baik opsi yang B. Dia lebih ke kayak strategi kan di situ, kemudian ada umpan baliknya. Kalau yang C itu lebih kepada ya taruhlah PR begitu ya. Jadi karena lebih baik yang B, maka opsi C kita hilangkan juga. D. Mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua atau wali tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak mereka. Kalau dibandingkan lagi ya, ini jelas lebih yang B, karena lebih ada dua arah gitu komunikasinya. Yang E, mengundang orang tua atau wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran di rumah. Ini juga bagus sih, tetapi karena opsi B itu ada umpan balik, maka pilihan jatuh ke opsi B. Oke, next. Yap, teman-teman bagi yang mau ikut belajar bareng tahap 3 maupun tahap 2, karena kita masih buka untuk tahap 2 ya teman-teman untuk nanti proses UKPPPG-nya. Jadi di sini teman-teman yang akan didapatkan adalah untuk fasilitas UKIN dan juga fasilitas UTBK. Ini fasilitasnya teman-teman, nantinya untuk mau ikut silahkan bisa hubungi aja @nanat_i atau WhatsApp Kak Nanat di sini untuk admin ya. Aku sertakan juga nanti ada di deskripsi. Ini jangan lupa follow juga Instagram dan juga TikTok di @cispi_47. Oke, next. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik
Yang terus apa nih? Saya ketutupan. Terus apa ya ini ya? Proses pembelajaran gitu. Jadi dia ada masalah ya. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini mengalami masalah di rumah dan itu memengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan juga pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut adalah yang A. Mengajak peserta didik tersebut bicara pribadi setelah selesai kelas untuk memahami masalah apa yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Oke, teman-teman, karena apa yang teman-teman pelajari di modul itu kaitannya dengan asesmen gitu ya, kaitannya dengan pembelajaran sosial, emosional, ada juga apa sih yang satu inklusi ya, dan kaitannya sekarang dengan kurikulum merdeka, maka jawaban-jawaban kita juga kita kaitkan dengan ya yang sekarang-sekarang ini. Kalau teman-teman ingat untuk solusi dari hal-hal seperti ini, permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, maka kita bisa terapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, salah satunya di sini dengan berbicara, karena ini satu anak ya, satu peserta didik yang bermasalah, maka kita ajak bicara pribadi gitu. Kemudian memahami masalahnya apa ya, dan nantinya mencari solusi bersama-sama. Oke, coba opsi yang B dulu. Meminta peserta didik keluar kelas sejenak untuk merenungkan perbuatannya dan meminta kembali belajar setelah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, apakah permasalahannya kita tahu apa permasalahannya? Apakah mungkin ada solusi yang nantinya peserta didik itu dapatkan gitu ya? Jadi bukan yang B. C. Memberikan teguran kelas. Nah, keras ya. Ini jelas bukan. Yang D. Menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah. Belum ya kalau ke kepala sekolah. Ini masih bisa ditangani dulu oleh guru. Dan soal-soal seperti ini, kalau masih bisa kita yang bertindak langsung gitu, alangkah baiknya guru yang menyelesaikan masalah tersebut. E. Memaklumi perilaku peserta didik tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa, serta mengajak peserta didik lain untuk memakluminya. Kalau hal ini yang dilakukan, ini jadi kayak kita posisi kontrolnya sebagai teman ya. Aman aja bagi peserta didik tersebut, tapi justru ini akan menimbulkan masalah baru gitu. Karena ketika sesuatu ada permasalahan di sini, dia merasa tidak ada apa-apa, maka next, berarti it's okay kalau saya ulang hal tersebut gitu ya. Maka opsi yang paling baik adalah yang A. Oke, next. Seorang guru IPA kelas 3 SD akan mengimplementasikan sebuah teks dalam pembelajaran termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk memberikan kemudahan bagi proses belajar adalah yang mana sih? Yang di sini kaitannya ada platform daringnya ya. Teman-teman bisa digarisbawahi platform daring, ada aplikasi pembelajaran, ada juga perangkat lunak interaktif gitu. Tapi itu semua harus memberikan kemudahan bagi proses belajar. Yang A. Menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan. Jadi platform daringnya layar proyektor begitu ya, hanya digunakan untuk memberikan oh ini loh apa yang harus kalian pelajari dan silahkan dicatat. Jadi kurang ada kebermaknaannya. B. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan juga kuis. Nah, ini lengkap banget. Bisa ada kuisnya, ada materinya, dan selain itu juga ada aplikasi platform daringnya tuh. Jadi sepertinya yang B oke ya. C. Menonton video di sosmed dan menyalin ke buku tulis. Ini balik lagi menyalin. Jadi kurang ini ya peserta didiknya ya, kurang aktif gitu ya. D. Mencetak semua materi pembelajaran dalam bentuk PDF untuk dibaca secara fisik. Oke, ini juga bukan. E. Menyimpan semua materi di layanan penyimpanan daring dan menyampaikan tautannya pada siswa. Jadi mereka kayak belajar mandiri gitu ya, kayak modul digital gitu. Oke, dari semua opsi ini untuk kaitannya dengan kata kunci di soal, jawaban yang paling tepat adalah yang B nih teman-teman, dengan adanya platform daring, kemudian kemudahan bagi proses belajar mengajar, jadi kita pilih opsi yang B.
Next, pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, ada anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata, dan dia mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut. Oke, kata kuncinya adalah di bawah rata-rata, jadi dia mengalami ketertinggalan gitu ya. Bukan kebalikannya. Artinya kalau pengayaan jelas untuk anak-anak yang di atas rata-rata, maka kita berikan pengayaan soal-soal mendalam, proyek atau dan lain sebagainya. Percepatan, akselerasi itu juga opposite-nya gitu. Pemodelan. Nah, pemodelan ini bisa ya Bapak Ibu. Pemodelan itu dilakukan kaitannya memang dengan kondisi siswa tersebut yang dia itu mengalami ketertinggalan gitu. Coba kita lihat dulu opsi yang lain ya. Ada pemadatan. Kalau pemadatan berarti lebih dipadatkan materi-materinya sepertinya bukan juga, dan komunikatif. Bukan ya. Jadi pemodelan itu strategi mengajar yang dilakukan oleh guru, bagaimana nantinya guru menunjukkan cara menyelesaikan tugas atau kegiatan kepada siswa sebelum siswa melakukannya. Jadi dimodelkan dulu oleh guru. Di sini ada beberapa manfaatnya. Nanti membantu siswa untuk belajar lebih baik, jadi memperkuat atau membantu siswa mengembangkan empati kinestetiknya, kemudian membantu siswa memahami cara menyelesaikan tugas, membantu siswa terlibat dan berhasil. Jadi ini tepat sekali ya yang C ini ya, pemodelan teman-teman. Oke, next. Sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang fungsi tumbuhan. Indikator soal dengan level ini ya. Kognitif C4 yang dapat disusun oleh guru untuk mengukur ketercapaian konten tentang struktur dan fungsi tumbuhan dalam modul ajar IPAS tersebut adalah peserta didik dapat: A. Menggambar tumbuhan dengan benar dan teliti. B. Menyebutkan nama-nama tumbuhan dengan detail. C. Menganalisis bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya. D. Menanam tanaman di kebun sekolah dengan baik. E. Menuliskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan dengan detail. Kata kuncinya, level kognitif C4. Ayo, ingat-ingat taksonomi Bloom-nya. Ingat ya teman-teman ya, C4. Di sini menggambar, bukan, ini lots. Menyebutkan, itu juga lots. Menganalisis jelas, itu adalah C4. Menanam itu keterampilan ya, menuliskan juga bukan. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi sesimpel itu, ketika yang diminta di situ adalah level kognitif C berapa, taksonomi berapa, maka kita tinggal lihat saja KKO-nya di sini. Kalau memang di KKO tersebut ada beberapa